Nama saya Aris Cynthia dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL saya yang berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan di Desa Mangunsari terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus Sarapan Krempyang Mangunsari. Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time. PPL Gelombang 3 tahun 2020 kali ini berbeda dari PPL sebelumnya, di mana PPL ini dilaksanakan secara virtual dan dilaksanakan di lembaga perekonomian desa masing-masing. Nah, kali ini saya mengambil PPL di desa saya, yaitu Desa Mangunsari, dengan mengambil survei potensi desa, yaitu Sarapan Krempyang Mangunsari. 3 tahun 2020 ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai tanggal 6 November 2020. Tempat pelaksanaan PPL ini di Desa Mangunsari, RT 4 RW 1, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di tahun 2020 ini, hampir seluruh dunia terkena wabah virus, yaitu virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Virus ini bermula dari kota Wuhan, Tiongkok. Nah, virus ini pun masuk ke Indonesia pada bulan Maret, hingga sampai saat ini virus tersebut terkonfirmasi sebanyak 440.500. Wabah virus corona ini mengakibatkan melumpuhnya aktivitas yang terhenti cukup lama. Di antaranya ada pendidikan, bekerja, dan ekonomi. Dalam hal pendidikan, seluruh siswa diwajibkan untuk belajar dari rumah. Dalam hal bekerja, seluruh pekerja diwajibkan bekerja dari rumah atau biasa disebut dengan work from home. Dan ada juga beberapa pekerja yang mendapat PHK akibat COVID-19 ini. Perekonomian pun menjadi benar-benar melemah akibat adanya virus COVID-19 ini. Tidak hanya itu, di sisi lain kunjungan wisatawan asing di Indonesia pun menurun. Jemaah Indonesia batal berangkat umroh dan sejumlah barang menjadi mahal dan juga langka. Tapi di balik itu semua, negara terus berupaya memperbaiki perekonomian yang sedang mengalami kemerosotan. Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB, larangan mudik, dan juga menaikkan anggaran kartu prakerja. Berangkat dari latar belakang tersebut, adanya Sarapan Krempyang Mangunsari ini merupakan suatu ide dari salah satu masyarakat Desa Mangunsari untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemik seperti ini. Sarapan Krempyang Mangunsari ini merupakan wisata kuliner pertama yang ada di Desa Mangunsari tersebut. Nah, berdasarkan dari permasalahan di atas, maka saya mengambil judul Strategi Peningkatan Pendapatan di Desa Mangunsari terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Studi Kasus Sarapan Krempyang Mangunsari. Sarapan Krempyang Mangunsari ini berdiri pada tanggal 19 Juli 2020. Sarapan Krempyang Mangunsari atau biasa disebut dengan SKM ini merupakan ide dari salah satu masyarakat desa tersebut yang bernama Ibu Wida Haryani selaku Ketua RT 4 RW 1 Desa Mangunsari. Lahirnya Sarapan Krempyang Mangunsari karena sebuah keprihatinan melihat warganya yang kesusahan untuk mencari sesuap nasi akibat pandemik seperti ini. Penamaan Sarapan Krempyang ini juga bukan asal-asalan. Krempyang memiliki arti sesaat atau cepat. Jadi sarapan krempyang diartikan sebagai sarapan yang cepat selesai. Dikarenakan juga terdapat jogging track, maka adanya Sarapan Krempyang merupakan salah satu ide cemerlang karena orang-orang yang sehabis melakukan kegiatan pagi seperti jogging dapat singgah untuk mengunjungi wisata kuliner tersebut.
Sarapan Krempyang Mangunsari terdapat banyak pilihan makanan, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Harganya pun merakyat dan pastinya para penjual dan pembeli mengutamakan standar kebersihan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Di Sarapan Krempyang Mangunsari ini terdapat 31 penjual, 10 penitip, 5 penjaga, dan 2 limas. Sarapan Krempyang Mangunsari ini diadakan setiap minggu pagi. Kegiatannya pun tidak hanya menjajakan makanan-makanan, tetapi juga ada aktivitas lain seperti senam pagi yang tentunya juga dipandu oleh instruktur senam yang sudah berpengalaman. Sarapan Krempyang Mangunsari ini juga mendapat sponsor dari BRI. BRI di sini berperan sebagai sponsor dan juga ikut menyediakan spanduk, masker, celemek, dan juga ada beberapa bantuan lain yang disediakan oleh BRI. Ada satu hal menarik di Sarapan Krempyang Mangunsari ini, yaitu pada sistem pembayarannya. Karena SKM ini disponsori dan telah bekerja sama oleh BRI, jadi setiap pembeli bisa menggunakan pembayaran dengan BRIZI dengan cara ditukarkan dengan struk pembelian nilai Rp5.000 dan dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan barcode yang telah disediakan oleh pihak lembaga. Jadi dengan adanya Sarapan Krempyang Mangunsari ini dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar dengan meningkatkan pendapatan mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom.